Pada sebuah zaman, ketika bangsa-bangsa Eropa diselubungi ketidakpastian karena perang, kelaparan dan penyakit menyebar di mana-mana. Ketika cahaya ilmu hanya berpendar redup di sebagian kecil peradaban, bangkitlah para ilmuwan besar dari dunia Islam, para penjaga cahaya yang menantang kegelapan zaman. Merekalah para pencari kebenaran yang menyalakan kembali api pengetahuan, memperluas cakrawala matematika, mengukir peta bintang, dan membuka rahasia tubuh manusia. Ini adalah kisah tentang sebuah masa ketika tinta lebih tajam daripada pedang, ketika ilmu menjadi kekuatan terbesar umat manusia, kisah para ilmuwan besar Islam yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Di tanah Persia, lahir seorang anak bernama Husain bin Abdallah bin Sina, yang kelak dikenang dunia barat sebagai Avicenna. Karyanya yang legendaris, Al-Hanun fi Al-Tib, menjelma panduan medis paling berpengaruh selama berabad-abad, menjadi dasar pendidikan kedokteran di Eropa. Para ilmuwan barat menyebut namanya dengan hormat, Avicenna, sang guru yang menerangi abad pertengahan. Tidak hanya dalam kedokteran, ia mengguncang dunia filsafat, merumuskan konsep-konsep yang melintasi batas agama dan budaya, membuka jalan bagi Renaissance. Ibnu Sina adalah cahaya pengetahuan yang melampaui masanya, sebuah nama yang berubah, tetapi kejeniusannya tetap abadi. Yang kedua yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Di jantung peradaban Baghdad, ketika Baitul Hikmah bersinar sebagai mercusuar ilmu dunia, berdirilah seorang tokoh yang namanya akan mengguncang perhitungan manusia, Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Namun ketika ilmunya menembus batas Islam dan sampai ke Eropa, namanya berubah, disederhanakan, dilatinisasi, menjadi algoritmi. Dari perubahan nama inilah lahir kata algoritm, fondasi dari seluruh dunia digital yang kita kenal hari ini. Tanpa Al-Khwarizmi, kita tidak akan mengenal YouTube, TikTok, dan Instagram. Al-Khwarizmi bukan hanya seorang matematikawan, ia adalah arsitek logika, penata ulang cara manusia memahami angka. Melalui mahakaryanya dalam aljabar, ia melahirkan algebra, sebuah bahasa matematis yang memungkinkan generasi setelahnya membangun teknologi, mengolah sains, dan menaklukkan rumus-rumus alam semesta. Musa Al-Khwarizmi, algoritmi, adalah bukti bahwa satu pemikiran dapat mengubah arah sejarah. Tanpa dirinya, dunia modern mungkin tak akan pernah mengenal komputasi, navigasi presisi, atau matematika yang menjadi tulang punggung teknologi. Ia adalah denyut pertama dari era sains yang kita hirup hari ini. Kemudian ilmuwan besar Islam yang ketiga adalah Al-Zahrawi. Seorang tokoh yang kelak mengubah wajah dunia kedokteran, nama aslinya adalah Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi, seorang dokter, ilmuwan, dan ahli bedah yang karyanya melampaui batas waktu. Tak berlebihan jika sejarah menjulukinya, Bapak Bedah Modern. Nama Al-Zahrawi dalam tradisi Eropa dikenal sebagai Abul Chasis Al-Zahravius. Nama, Abul Chasis, menjadi sebutan paling populer dalam literatur medis Eropa ketika karya Al-Tasrif diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi rujukan utama ilmu bedah di Barat selama berabad-abad. Dari ruang-ruang operasi di seluruh dunia hingga setiap alat bedah yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa, warisannya terus hidup, abadi, seperti cahaya Andalusia yang pernah menerangi dunia. Ilmuwan besar Islam yang keempat ada hubungannya dengan ilmu geografi saat ini. Dia menemukan peta globe yang sangat akurat di zamannya. Bahkan jika dibandingkan dengan peta modern, tingkat keakurasiannya berbeda tipis sekali. Dunia mengenalnya sebagai Al-Idrisi, tetapi nama sejatinya, nama yang diwariskan oleh garis leluhur bangsawan keturunan Idris adalah Abu Abdul Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Idris Al-Hamud Al-Hasan Al-Qurtubi. Al-Idrisi membuat globe bola dunia dari perak seberat sekitar 400 kg dengan diameter 80 inci setelah 15 tahun pengerjaan. Peta bola ini sangat detail, mencakup benua, sungai, pegunungan, kota, jalur perdagangan, samudra, dan teluk. Al-Idrisi juga membuat perhitungan keliling bumi yang sangat mendekati angka modern. Karyanya, Nusatul Mushtaq fi Ihtirak Al-Afaq, juga dikenal sebagai Buku Roger, adalah ensiklopedia geografi yang sangat lengkap dan menjadi panduan bagi pelancong dan pelaut pada masa itu. Edrisi, Dresses, Geographe Edrisi, atau L-Idrisius, dengan ketekunan yang melampaui batas manusia biasa, ia menyusun karya megah dan sangat berguna bagi peradaban manusia. Dalam panggung sejarah yang penuh gejolak, tampil sosok agung bernama Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus, yang di barat dijuluki Averroes. Di balik dua nama itu, tersembunyi seorang jenius yang menyalakan ulang api pengetahuan dunia. Ibnu Rushd bukan sekadar penafsir Aristoteles, ia adalah pembaru ilmu. Ia menyusun Kulliyat fi Al-Tib,
karya kedokteran yang menjadi rujukan Eropa berabad-abad. Menjelaskan fungsi organ, prinsip diagnosis, hingga sistem pencegahan penyakit. Dari Cordoba hingga seluruh benua, nama Averroes menjadi cahaya yang membelah kegelapan, meninggalkan warisan ilmu yang tak pernah padam. Sosok ilmuwan besar Islam yang keenam adalah Al-Farabi, seorang pemikir yang mengubah wajah filsafat dunia. Abu Neisser Muhammad Ibnu Muhammad Al-Farabi, yang oleh para cendekiawan Eropa disebut Al-Farabius, menapaki jalan sunyi pencarian kebenaran. Al-Farabi menulis mahakaryanya Al-Madinah, Al-Fadilah, sebuah visi tentang negara utama yang dipimpin oleh pemimpin bijak, sekaligus jembatan antara filsafat Plato dan peradaban Islam. Ia juga merumuskan teori musik dan harmonika yang menempatkannya sebagai guru kedua setelah Aristoteles, menciptakan dasar bagi ilmu musik yang berabad-abad kemudian masih bergema. Dan ketika dunia terlelap, api kecil di ruang studinya menyala, menerangi manuskrip-manuskrip yang akan menjadikan namanya abadi. Al-Farabi sang filsuf yang menautkan timur dan barat dengan cahaya pemikiran yang tak pernah padam. Abu Ali Hasan Al-Haytham, ayahnya seorang pegawai sederhana, dan ibunya pernah berkata, anak ini tidak diciptakan untuk mengikuti cahaya, dia diciptakan untuk mengejarnya. Pergi merantau, dari Basra ke Baghdad, dari Baghdad ke Mesir, membawa hanya buku, pena, dan rasa lapar yang tak pernah padam untuk pengetahuan. Ia pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah hampir dibungkam oleh kekuasaan, tetapi pikirannya, seperti cahaya yang ia kejar, selalu menemukan celah. Dan dalam kesunyian ruang kecil tempat ia diasingkan, ia menulis karya yang kelak mengubah dunia, Kitab Al-Manashir, buku optik, karya 7 jilid yang mematahkan teori Yunani kuno dan melahirkan ilmu optik modern. Apa perannya dalam peradaban dunia? Ibnu Hasan Al-Haytham bukan hanya ilmuwan, ia adalah pelopor metode berpikir baru. Peran pentingnya menjadikan dia dijuluki Bapak Optik Modern. Ia membuktikan bahwa mata melihat karena cahaya masuk ke mata, bukan karena mata memancarkan cahaya. Penemuan ini mengakhiri teori salah yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Dan dia menciptakan kamera obscura, cikal bakal kamera. Ia menjelaskan bagaimana cahaya masuk melalui lubang kecil dan membentuk gambar terbalik. Tanpa dia, dunia tidak akan mengenal fotografi, film, hingga kamera digital. Karyanya diterjemahkan ke Latin pada abad pertengahan dan dipelajari oleh tokoh-tokoh Eropa seperti Roger Bacon, Johannes Kepler dan Galileo Galilei. Di Eropa, Ibnu Hasan Al-Haytham dikenal sebagai Al-Hazen atau kadang ditulis Al-Hacen. Nama ini tercatat dalam banyak manuskrip Latin abad pertengahan. Dari Basrah ke dunia, itulah sosok Al-Haytham. Seorang ilmuwan yang menjadi pelopor penemuan lensa kamera bagi dunia film. Berapa hari dalam 1 bulan? Dalam 1 tahun? Siapa yang pertama menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Inilah kisah ilmuwan Islam yang mempunyai nama aslinya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Harrani Al-Sabi Al-Batani. Al-Batani dikenal di barat sebagai Al-Bateknius atau Al-Batenius dan merupakan salah satu astronom terbesar dalam sejarah. Ia menghitung panjang tahun tropis 365 hari 5 jam 46 menit 24 detik, sangat dekat dengan nilai modern, 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Ini merupakan lompatan besar dalam akurasi astronomi abad ke-9. Ia mengukur nilai obliquity sekitar 23 derajat 35, mendekati nilai sebenarnya. Penemuan ini penting untuk memahami perubahan musim dan lintasan matahari. Karya utamanya, Kitab Az-Zij, menjadi acuan astronom dunia Islam dan Eropa, terutama abad pertengahan hingga Renaissance. Tabel ini digunakan untuk menentukan posisi planet, menentukan waktu ibadah, navigasi, dan kalender. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang mengganti chord, kordat, ala Yunani dengan konsep sinus, memperkenalkan hubungan trigonometri seperti tan, x, sin, x, cos, x. Ini menjadi dasar bagi astronomi, matematika, dan navigasi. Observasi Al-Batani membantu penyempurnaan kalender Hijriah, penentuan awal bulan, penentuan waktu sholat, penentuan arah kiblat, melalui trigonometri. Karyanya menjadi rujukan hingga ratusan tahun setelahnya dan membantu perkembangan astronomi Renaissance. Ilmuwan besar Islam yang terakhir akan kita bahas ialah Jabir bin Hayyan. Seorang pengembara pengetahuan yang menembus batas zaman. Namun nama itu, meski harum di dunia Islam, berubah bunyinya ketika melintasi dunia barat. Dalam manuskrip Latin abad pertengahan, ia tidak lagi disebut sebagai Jabir. Ia menjelma menjadi Geber,
Nama Eropa yang selama berabad-abad dipuja oleh alkemis dan ilmuwan Renaissance seolah berasal dari seorang tokoh mistis. Ia sering disebut Bapak Ilmu Kimia, Father of Chemistry, karena peran besarnya dalam mengubah kimia dari praktik mistis menjadi ilmu eksperimental yang sistematis. Jabir mengubah kimia dari ilmu alkimia yang penuh simbol menjadi cabang sains berbasis eksperimen, observasi, instrumen laboratorium, dan metode ilmiah. Banyak alat kimia modern berasal dari desain Jabir, seperti alembik, al-inbik, yaitu alat penyuling yang merupakan nenek moyang distillation apparatus, kemudian retort, furnace, water bath, dan crystallizer. Semua peralatan ini menjadi dasar laboratorium kimia di seluruh dunia. Jabir mengembangkan banyak teknik yang masih digunakan hingga kini, seperti distilasi, kalsinasi, krisalisasi, sublimasi, evaporasi dan filtrasi. Ia juga meningkatkan metode untuk membuat asam kuat melalui distilasi mineral. Jabir menemukan atau pertama kali menjelaskan asam klorida, HCl, asam nitrat, HNO, aqua regia, campuran asam yang bisa melarutkan emas, asam sulfat dalam bentuk awal, oleum vitriol. Penemuan ini menjadi fondasi kimia industri dan metalurgi. Jabir mengembangkan dan menjelaskan pembuatan obat-obatan, parfum, antiseptik, teknik pemurnian zat untuk pengobatan. Banyak karyanya digunakan oleh apoteker dan dokter di era Abbasiyah hingga Eropa. Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12-13 dan menjadi rujukan ilmuwan Eropa selama berabad-abad. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan bagi peradaban dunia adalah mendirikan fondasi kimia eksperimental modern, menciptakan peralatan laboratorium yang digunakan hingga kini, mengembangkan teknik kimia utama seperti distilasi dan sublimasi, menemukan asam kuat seperti HCl, HNO, dan aqua regia memberi pengaruh besar pada pengembangan kimia, farmasi, dan metalurgi Eropa. Memperkenalkan pendekatan ilmiah yang berbasis eksperimen, bukan mistik. Itulah kisah-kisah para ilmuwan Islam yang diakui di Eropa dan menjadi fondasi baru peradaban dunia modern. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum.